Ya. Sudah, Pak. Oke. Nah, tujuan dari manajemen bisnisnya 3 ya teman-teman. Ya, katanya agar kita mampu mengetahui konsep konsep dasar manajemen dan mengapa manajemen diperlukan dalam sebuah organisasi bisnis. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, katanya mengetahui konsep manajemen secara fungsional yang mencakup kegiatan POAC teman-teman ya. Kalau pernah dengar POAC, pada planning, organizing, actuating, dan controlling di situ ya. Manajemen selalu menggunakan sistem ini. Lalu yang ketiga, manajemen secara operasional dalam organisasi bisnis yang mencakup MSDM, manajemen sumber daya manusia, lalu ada manajemen produksi atau operasi, lalu manajemen pemasaran dan manajemen keuangan. Ini yang akan berkolaborasi teman-teman ya, tidak boleh bekerja sendiri-sendiri manajemen ini, supaya bisa menghasilkan suatu konsep manajerial yang baik. Itu ya. Nah, ini tujuannya. Nah, ini teman-teman. Ada yang protes nggak kalau saya bilang belajar itu melelahkan, teman-teman? Sepakat dengan itu nggak? Sepakat, Pak. Ya. Sangat sepakat, Pak. Setuju, Pak. Belajar itu melelahkan. Tapi kalau kalian kan nggak mungkin ya mau berlelah-lelah gitu kalau nggak punya goal yang kalian impikan, betul ya? Kalian nggak akan mau buat uang kuliah, nggak akan mau buat tugas, nggak akan mau masuk kuliah jam sekian. Capek teman-teman. Tapi karena kalian kalian punya mimpi, kalian punya rencana. Oh ya, saya masuk ke sistem informasi kuliah ini saya ingin dapat gelar sarjana komputer. Atau anak TI akan dapat gelar sarjana teknik misalnya gitu. Apa sih goalnya nanti? Kalian pasti akan ingin menjadi seorang wisudawan atau wisudawati yang berhak mendapatkan gelar akademis sarjana komputer. Ya kan? Nanti pada saat sudah tiba waktunya wisuda, kayaknya rasa lelah itu juga hilang ya teman-teman ya. Kan ke kampus atau ke tempat wisuda nanti dengan bangganya pakai toga, ya, pakai topi toganya, jubah toganya, lalu bawa balon hati biasanya teman-teman ya. Ya kan? Yang wisuda kan kayak gitu, aduh congratulations, wah, cipika-cipiki. Nggak pernah kalian nanti akan berbicara, kemarin itu acara rapenya, nggak akan pernah lagi bicara seperti itu. Karena target yang kalian impikan sudah tercapai. Rasa lelah itu hilang, rasa capek itu hilang, rasa sebel itu sama dosen hilang, ya kan? Rasa nggak enak hati sama dosen hilang. Si dosen ini mah selalu batin kasih tugas gitu ya. Tidak. Tapi pada saat dosen itu memberikan sebuah tugas, memberikan sebuah pekerjaan sama kalian, itu sebenarnya lagi proses pembentukan ya teman-teman ya. Proses pembentukan, proses membentuk kalian menjadi sesuatu pribadi yang lebih dewasa. Tapi ingat teman-teman, semua yang kelelahan itu, baik dalam kuliah, dalam tugas, lakukan dan jangan lupa bahagia teman-teman. Ya, kalau kita nggak bahagia melakukan sesuatu, tidak bahagia belajar, maka semuanya nanti nggak akan masuk, percuma, sia-sia saja. Yang ada nanti hanya beban, capek, hoream, gitu. Ya, kita nggak bahagia mengerjakannya. Oke, sekarang kita masuk pada ininya. Karena kita belajar manajemen bisnis teman-teman, maka manajemen itu akan selalu bersumber yang namanya organisasi ya teman-teman ya. Nah, organisasi itu apa sih? Menurut orang-orang pemikir ahli manajemen teman-teman, ada yang J. William Schultz ini sama Ernest Dale ini, dia mengatakan bahwa organisasi itu apa? Gabungan dari orang-orang, benda, ya, orang, benda, alat perlengkapan, ruang kerja, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, yang dikumpulkan dalam hubungan yang teratur dan efektif. Nah, ini digabung untuk apa teman-teman? Untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sama halnya seperti kalian kuliah. Kalian memanage semua waktu kalian, memanage keuangan kalian, bagaimana untuk itu disatukan, ya. Sarana kalian apa? Laptop disatukan. Sarana handphone kalian disatukan menjadi sebuah sarana. Tujuannya apa sih nanti? Goalnya yang besar?
skripsi. Itu goalnya besar adalah wisuda. Disatukan semua teman-teman. Nah, pada saat kalian kuliah ini, kalian sebenarnya udah menjadi seorang manajer, ya, yang mampu memanage, yang semua mengatur kehidupan pribadi kalian, kegiatan pribadi dengan kegiatan kuliah. Disatukan semua teman-teman. Lalu yang dikatakan si Ernest Dill ini adalah proses perencanaan katanya. Planning ya, berkaitan dengan hal menyusun, mengembangkan dan memelihara suatu struktur atau motif hubungan-hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu badan usaha. Manajerial tidak bisa bekerja sendiri-sendiri teman-teman. Ya. Karena dia manajer kerjanya sendiri. Karena dia staf produksi kerjanya sendiri. Nggak nyambung semua. Ya, bagian teknisi yang nggak rusak pun dibetulin. Ya. Padahal dari tim produksi, tim gudang dibilang belum ada laporan barang itu rusak atau tidak. Teknisi hayo yang karena dia di bagian teknisi betulin aja semua yang rusak sama yang masih benar gitu kan. Jadi nggak nyara rambung gitu. Nah, ini kan harus ada proses perencanaan dan hubungan-hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu badan usaha. Jadi semua harus berkolaborasi, harus membuat dirinya sesuai dengan apa yang menjadi kemampuannya, teman-teman. Ya. Kata Max Weber, ini organisasi dikatakan suatu kerangka terstruktur yang di dalamnya berisikan wewenang, tanggung jawab, dan pembagian kerja, job desk teman-teman ya, untuk menjalankan masing-masing fungsi tertentu. Yang saya katakan tadi, teknisi, tim produksi, manajer, ya, OB, itu diatur, punya hak dan tanggung jawabnya. Yang ngatur siapa? Manajerial, manajemen puncak, top manajemen. Supaya apa? Supaya orang kerja itu sesuai dengan apa yang sudah menjadi arahannya, job desk-nya. Ya, mungkin misalnya, maaf, OB ngerjainnya di tim produksi. Bukan skill-nya di situ. Gitu ya. Atau orang produksi di bagian security, bagian keamanan nggak nyambung juga. Gitu. Karena bukan wewenangnya di situ. Lalu berdasarkan, tadi saya ambil dari orang luar, sekarang ambil dari orang kita, teman-teman. Orang Indonesia mengatakan, Purwadarminta ini mengatakan susunan dan aturan dari berbagai bagian orang atau kelompok sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan tertata. Ya, semua harus teratur, semua harus tertata. Gak mungkin berantakan teman-teman. Kalau berantakan ya berarti ya saya bilang tadi, setahun, 2 atau 3 tahun perusahaan jalan, 4 tahun ambiar. Ya, bubar semua. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, langsung saja. Nah, karena kita tadi sudah mengetahui organisasi itu apa, maka kita harus tahu juga teman-teman, jenis organisasi. Ada 2 jenis, yang pertama adalah profit, yang kedua non-profit, teman-teman. Yang profit apa dikatakannya? Itu ada perusahaan besar dan kecil. Besarnya apakah karena ruangannya, teman-teman enggak? Perusahaan besar itu apa sih yang dikatakan perusahaan besar? Gede gitu. Punya gedung lantai 300. Sebenarnya apa yang maksud dengan perusahaan besar? Strukturnya, Pak. Struktur apa nih? Jadi luas aja gitu. Biasa nggak hanya, misalkan nggak cuma hanya bos, sekretaris, bendahara, tapi ada kayak divisi apanya. Terus mereka juga mempunyai pengeluaran dan pemasukan yang besar juga. Pemasukan pengeluaran yang besar ya, bukan pemasukan yang kecil, pengeluaran yang besar ya, Maulid ya? Ya, Pak. Ya, oke, ada yang lain. Yang masuk kategori organisasi besar itu apa sih perusahaan besar tuh? Besar gedungnya aja. Firman buka mic untuk apa? Silakan Firman lah. Aduh. Kalau BUMN termasuk perusahaan besar bukan, Pak? Justru kita harus tahu dulu yang dikatakan perusahaan besar itu yang seperti apa gitu. Baru nanti bisa kategorikan, oh BUMN besar atau kecil ya, atau sedang ya, atau imut-imut. Nah, kita tidak akan melontarkan pertanyaan BUMN itu termasuk perusahaan besar atau kecil, tapi kita harus tahu dulu konsep perusahaan besar itu seperti apa. Nanti kita akan jawab. Vicky, ada Vicky?
Kiki lagi ke toilet. Oke. Rip, bisa kamu jawab. Rip, kira-kira perusahaan besar itu seperti apa? Sama Pak, kayak Maulid. Sama ya. Jawaban Maulid kan tadi adalah perusahaan besar adalah sama gitu ya. Jadi kamu jawab sama. Oke ya. Ada yang punya pendapat lain nggak? Kira-kira besar itu seperti apa sih? Dampak buat negara kayak gitu Pak, Dampak buat negara. Oke ya. kayak pajak. Pajak ya. Oke teman-teman. Perusahaan besar adalah yang termasuk kategori perusahaan besar adalah apa kira-kira? Tadi yang disampaikan oleh Maulid dan disamakan oleh Arif itu adalah sesuatu hal yang relevan dengan yang namanya perusahaan besar. Perusahaan besar berarti dia sudah kuat dari segala hal, teman-teman. Baik segi MSDM-nya, manajemen sumber daya manusia, struktur organisasi yang di Maulid bilang, tidak hanya direktur, sekretaris, bendahara, dan segitu tidak. Tetapi sudah kompleks. Dia sudah punya divisi. Dia sudah punya departemen. Tetapi bukan departemen isinya satu orang, ya, divisi punya satu orang, tidak. Tapi dia mempunyai kekuatan yang kuat di dalam manajemen sumber daya manusianya. Tidak hanya itu saja, tapi ditopang dengan modal atau kapital yang besar. Ya. Karena modal itu nanti ada dua jenis juga, teman-teman ya. Ada modal operasional, ada modal aset. Modal aset apa contohnya? Ya gedung, sumber daya manusia itu asetnya. Itu besar iya. Gedungnya besar iya, menopang juga. Modal operasional besar iya. Ya. Modal-modal yang dibilang apa ya? Yang sekarang zamannya 4.0 atau menjelang 5.0. Ya. Itulah modal-modal perusahaan besar. Di bagian marketing digital. Mereka buat platform. Saya nggak perlu sebutkan, kalian sudah pasti tahu. Itu perusahaan besar. Modalnya kuat, teman-teman. Struktur MSDM-nya sangat kuat. Itu ya. Jadi besar bukan hanya sebagai kapital saja, tapi adalah sesuatu yang menunjang itu menjadi lebih besar. Pertanyaannya dari Firman tadi, BUMN. Itu punya perusahaan, punya swasta, teman-teman. Putra, kira-kira apa kalau BUMN itu punya swasta atau negeri? BUMN kalau nggak salah itu negeri Pak, Ya, karena juga ada singkatan Badan Usaha Milik negara. Negara. Ya. Nah berarti pertanyaan Firman tadi, apakah BUMN termasuk perusahaan besar? Iya. Ya. Asetnya sudah miliaran, ada triliunan, teman-teman. Modal yang beroperasi, yang sudah berjalan juga sangat besar. Orang-orangnya sangat kuat di situ. Struktur manajemennya sangat kuat. Ya, apalagi itu punya negara. Itu adalah merupakan perusahaan vital ya BUMN itu ya. Makanya harus dikuasai oleh negara. Jadi terjawab ya Firman ya, BUMN termasuk adalah perusahaan besar. Dikatakan di situ adalah bank umum. Bank punya pemerintah apa misalnya? Bank BI ya, Bank BRI. Nah semua itu perusahaan besar. Kenapa? Ya sudah dikatakan dia punya modal yang sangat kuat. Asuransi perusahaan juga sama. Perusahaan kecil, koperasi perusahaan, teman-temannya kalau misalnya di kampus saja punya koperasi mahasiswa itu perusahaan kecil. Ya. Lalu ada organisasi non-profit. Ini bedanya kalau profit itu mencari keuntungan ya. Nggak ada perusahaan yang mencari kerugian. Pernah dengar ada perusahaan jenisnya adalah mencari kerugian? Nggak ada ya. Sedangkan perusahaan yang nirlaba atau non-profit juga tidak akan mencari kerugian. Nah, yang kedua adalah jenis organisasi non-profit atau nirlaba. Ya, dikatakan pemerintah pusat punya nggak ada, pemerintah daerah ada, pemerintah kota ada, lembaga pendidikan negeri ada. Lembaga pendidikan negeri, misalnya sekolah, teman-teman. Sekolah negeri itu tidak mencari keuntungan, berbeda dengan sekolah swasta. Kira-kira kenapa ya? Yang sekolah negeri dan sekolah swasta, di mana sekolah negeri itu profit, sekolah negeri nirlaba, sekolah swasta itu boleh dikatakan profit. Kira-kira kenapa seperti itu ya? Karena kalau yang negeri itu mencari tujuannya untuk mengembangkan bangsa, Pak. Jadi yang swasta nggak mengembangkan bahasa juga?
Zahra. mengembangkan, cuman ada apa sih campur tangan dari pribadi juga yang memilikinya. Oke, berarti dengan statement kamu yang negeri mencerdaskan atau mengembangkan bahasa, yang swasta tidak mengembangkan itu kayaknya kurang tepat ya Zahra ya? Mengembangkan juga Pak, yang Ah. swasta mengembangkan juga. Mengembangkan jadi kembang naon tak kira-kira? Memajukan bangsa aja Pak. Oke. Selain itu Zahra, kenapa kira-kira yang sekolah negeri dan sekolah swasta itu yang satu dikatakan non-profit, yang satu mungkin dikatakan profit? Izin menjawab, Pak. Siapa? Oke, Putra. Putra. Ya. Karena saya SMK di SMK swasta ya, Pak. Jadi tujuan sekolah yang swasta itu tujuan utamanya itu organisasinya itu untuk profit, sedangkan untuk yang negeri itu karena karena tercangkup dari pemerintah, jadi segala pembayaran apapun yang bertujuan ke gurunya itu dari pemerintah gitu, Pak. Oke ya, saya bisa membenarkan jawaban Zahra, bisa membenarkan jawaban Putra. Ya, kenapa yang lembaga pendidikan negeri itu jadi non-profit, teman-teman? Karena dia betul-betul tidak mencari keuntungan dari pelajarnya atau yang belajar di situ. Kenapa? Karena pemerintah sudah menanggung semua biaya operasional untuk peserta didik yang ada di situ. Gitu ya. Kalau yang di swasta apa? Apakah pemerintah juga lepas tangan? Tidak, teman-teman. Kalau kalian tahu pemerintah mengucurkan dana operasional sekolah ya, dana BOS ya. Sampai nggak ke swasta? Sampai, teman-teman. Tapi anggarannya tidak sebesar yang ke negeri. Kenapa? Karena sekolah swasta mempunyai anggaran biaya sendiri yang dikeluarkan. Sehingga tidak 100% kucuran dana itu keluar ke sekolah swasta. Kenapa juga uang sekolah di swasta lebih mahal? Kenapa? Karena dia uang sekolah itu dibutuhkan untuk operasional sekolah. Gaji gurunya, gaji dosennya, gitu kan. Kenapa? Kalau tidak dari situ, dari mana dia dapat? Pemerintah tidak mensubsidi 100%, teman-teman. Makanya dikatakan dia mencari profit juga. Apakah mencari profit menjadi seperti sesuatu yang menggila? Tidak, teman-teman. Ya, profit itu yang diharapkan untuk apa? Supaya operasional tertutupi dulu. Ya, baik apapun itu operasional, dia harus mendapat dong sedikit ya keuntungan dari situ. Supaya apa? Dalam proses pengembangannya nanti. Contoh nanti Unibi misalnya ya, di lapang parkir belakang itu akan sudah ada blueprintnya akan dibangun 3 lantai lagi, 4 lantai lagi gitu. Dan itu sudah tahap proses akan pembangunan. Nah itu artinya apa? Pada saat dia mendapat profit, itu digunakan untuk pengembangan yang akan nanti juga akan terpakai, akan dirasakan oleh semua yang berada di situ, teman-teman. Itu ya maksudnya ya. Lalu kita lanjut ke berikutnya. Sidang tadi udah pengertian organisasi, sekarang pengertian manajemen, teman-teman. Nah, di kata Lawrence Apley, manajemen itu berwujud keahlian yang dimiliki seseorang atau organisasi untuk menggerakkan orang lain agar mau melakukan sesuatu. Seorang manajer, ya, dia harus mempunyai kemampuan atau keahlian untuk bagaimana mengatur orang lain. Kamu nanti harus melaporkan ini ya, ini. Dia harus mempunyai skill seperti itu. Supaya apa? Orang lain bergerak sesuai dengan arahan, supaya apa artinya nanti target perusahaan tercapai. Karena manajer ini ditunjuk oleh perusahaan juga kan, untuk mengatur dari hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan dirinya sendiri. Manajer produksi, manajer keuangan, dan lain sebagainya. Lalu dikatakan A.F. Stoner ini, teman-teman, Stoner ini termasuk legend, teman-teman ya. Kalau di manajemen, Stoner ini dari dulu terkenal dengan teori manajemennya. Dikatakan merupakan proses perencanaan, ini sama yang tadi POAC tadi, teman-teman, perencanaan, pengasihan, penggunaan sumber daya organisasi yang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Lalu dikatakan lagi Josh R. Terry, ini juga legend, teman-teman, di dunia manajemen. Ya, buku-bukunya sangat laris manis, sangat terkenal, ya.
Dikatakan sebuah proses yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni yang sama, perencanaan, perorganisasian, menggerakkan, pengawasan untuk mencapai target atau sasaran. Oke, yang Mary Parker Follett, ini juga katanya manajemen diartikan suatu seni, tiap-tiap kerjaan bisa diselesaikan dengan orang lain. Iya teman-teman ya, yang diselesaikan dengan orang lain teman-teman. Apakah seorang owner, seorang bos itu bisa melakukan suatu produksi? Nggak bisa, dia butuh orang lain. Ya, saya butuh laporan keuangan. Maka masalah tentang laporan keuangan akan diselesaikan dengan orang lain. Siapa? Ya bagian akunting gitu ya. Lalu berdasarkan Ernie dan Kurniawan, seni atau proses dalam menyelesaikan suatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Kalau kita lihat teman-teman ya, ini ada beberapa yang mempunyai benang merah. Kalau orang luar negeri itu sebenarnya konsepnya sama ya. Sama-sama di situ mempunyai keahlian manajerial untuk mencapai target perusahaan. Itu benang merahnya. Lalu yang kedua, versi orang Indonesia kalau saya lihat adalah dikatakan manajemen itu adalah seperti sebuah seni. Ya. Sekarang kalau band teman-teman ya, yang suka ngeband ya, suka ngeband atau bermain musik sama-sama. Kalau itu tidak ada sentuhan seni, terasanya gimana teman-teman? Yang gitar main sendiri, yang ngedrum main sendiri, yang keyboard, yang nyanyi. Kira-kira gimana rasanya mendengar musik seperti itu teman-teman? Hancur, Pak. Hancur ya? Disuruh nonton gratis pun nggak mau gitu, apalagi boro-boro bayar. Sakit telinga gitu kan. Kenapa band itu bisa suaranya kedengaran enak di telinga? Karena ada harmonisasi sih teman-teman. Setuju ya? Ada seni di sini. Seni meramu semua itu menjadi sesuatu nada. Di manajemen juga sama, di perusahaan sama dong. Saya bilang tadi, kalau nggak diatur, ya, maka semua itu akan berjalan sendiri-sendiri. Kalau berjalan sendiri-sendiri apa? Hancur, teman-teman. Lalu yang dikatakan seni gimana kira-kira? Sok. Kita diskusi lagi. Kira-kira yang dikatakan seni ini gimana sih kok dalam manajerial ada yang namanya seni? Seni itu dalam hal seperti apa yang terjadi nih ya? Main musik kah? Main karinding kah? Tahu siapa tahu musik karinding? Oh, Pak. Apa tuh? Sunda, Pak. Alat Sunda. Ya, itu salah satu musik kearifan lokal teman-teman. Ya, dari Jawa Barat, Sunda. Yang memainkannya dengan cara digini pakai sebatang bambu, karinding. Nah, kira-kira kita kembali lagi ke topiknya. Kira-kira seni apa yang terjadi di situ di manajerial? So, supaya jangan tunduh lah. Kalau tunduh ada kopi di samping, minum kopi dulu teman-teman. Asal jangan kopinya kopi paste ya teman-teman ya. Nggak enak rasanya. Kira-kira apa seni itu sih yang Aku izin terjadi? jawab, Pak. Oke, Octavia. Kan dalam memanage suatu hal, kan banyak cara tuh, Pak, untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi Ya. nah, di situlah pas seninya. Ada berbagai Seninya, apa sih? kira-kira contoh realnya. Iya, di situ. Kenapa? Contoh realnya coba gimana? Betul ya, mengatur semua itu menjadi harmonisasi adalah sebuah seni. Tapi contoh realnya teman-teman. Yang sangat mendasar saja mungkin. Mencari konsumen, Pak. Gimana caranya mencari konsumen? Apa dengan cara memasarkan, Pak? Memasarkan produk tersebut. Sentuhan seninya gimana? Sok lah. Izin menjawab, Pak. Sebentar. Rip, kamu tadi pakai baju Nyunda, Rip?
Itu pakai ikat kepala? Rif? Enggak, Pak. Oh enggak, kira pakai ikat kepala, Nyunda. Enggak. Tadi siapa yang jawab? Sorry, saya potong tadi. Seni yang contoh seni yang paling konkret aja kira-kira. Misalnya ini Pak, kalau misalnya seorang manajer, kan seni dalam manajerial itu menyusun sesuatu menjadi sebuah harmonisasi. Misalnya seorang manajer menunjuk seorang HRD gitu, dia juga manajernya juga harus tahu kemampuan HRD apa, skillnya apa aja. Terus misalnya manajer menunjuk orang-orang yang berada di sebuah divisi, itu juga bisa jadi seni Pak. Kayak bisa jadi ya. Oke. Sebenarnya hal yang paling gampang yang kita bisa jadi contohkan seni teman-teman ya. Bagaimana kita melakukan hal yang kecil. Contoh gini teman-teman. Seni bertutur kata misalnya. Contoh seorang manajer menegur saya nih. Ya, saya melakukan kesalahan. Kamu teh terbalik bisa saya gawe teh kieu ini salah terus. Gitu ya. Manajer bilang gitu sama saya. Tetapi ada manajer yang lain bilang gini teman-teman. Amal, kamu teh kenapa? Kelelahan, capek? Kok bisa ya? Atau kenapa bisa terjadi kesalahan seperti ini? Kalau kalian di orang lain yang melihat kejadian itu, manajer A sama manajer B, lebih enak mendengar yang mana teman-teman? Yang langsung marah-marah atau dicari dulu? Cari dulu, Pak. Ya, Cari dulu, Pak. ya. Akan terdengar enak oleh saya, ya, akan terdengar oleh saya akan enak. Yang kedua, teman-teman ya, nggak langsung saya dimarahin. Sama halnya kalau tidak kalian buat tugas, Putra, kamu teh malas-malas pisan sih, tugas belum dikumpulin. Itu misalnya saya yang pertama. Lalu kedua saya tanya, Putra, kamu teh ketiduran, kecapean, atau gimana? Atau kamu lupa tugasnya? Maka Putra akan merasa yang kedua. Satu, dia tidak tersudutkan, dan dia akan menjawab sesuatu yang akan dirasakan dari hatinya, teman-teman. Maaf ya Pak, saya lalai tugasnya karena saya memang kecapean. Saya harus mengantar tetangga yang saya sakit. Jadi saya bisa pahami itu, teman-teman. Jadi disitulah seninya di dalam organisasi. Betul ya? Gak enak dong kita marah, tiba-tiba dimarahin, kita dibentak oleh seorang manajer tanpa dicari tahu alasannya kenapa gitu. Seni seperti itu juga teman-teman. Kalau manajer seperti itu tindakannya seperti, maka bubar teman-teman divisi itu. Ya, marah-marah terus, nyala-nyalain terus. Kalau kita sudah berkorban habis-habisan bekerja secara maksimal, tapi tetap digitu-gituin, nggak enak teman-teman. Sakitnya tuh di mana? Sakit banget. Ya, itu seninya teman-teman. Tadi betul juga dikatakan seni bagaimana meramu sebuah divisi, sebuah tim. Dia keluaran sarjana hukum. Dia keluarga psikologi. Oke, saya meramunya. Saya akan mengambilnya di bagian HRD, rekrutan, karena dia paham konsep seperti itu. Nah, seperti itu, teman-teman. Dikatakan sebagai sebuah seni, bagaimana meramu itu semua. Hal yang kecil tadi saya katakan. Dari berbicara saja sudah harus menggunakan seni yang baik. Ya. Kalau ada yang diskusikan langsung saja, teman ya. Oke, next. Nah, katanya faktor-faktor dalam pencapaian tujuan. Selalu dikatakan bahwa organisasi itu harus mempunyai tujuan. Faktor-faktor apa saja katanya? Yang pertama, the first one is sumber daya organisasi. Dikatakannya sumber daya manusianya, ya, faktor produksi lainnya. Dikatakan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi. Sumber daya, ya, itu merupakan faktornya. Kalau kita nggak ada sumber dayanya, bisa maju tuh. Nggak bisa ya teman-teman ya, kita stagnan. Lalu yang berikutnya prosesnya, katanya bertahap dari mulai perencanaan, organisasi, pengarahan, dan ini. Semua itu diramu dengan sebuah sentuhan seni, ya, supaya proses yang terjadi dari awal hingga akhir itu berjalan secara smooth, secara halus dan baik. Harus ada faktor prosesnya seperti apa. Nah, ini ya dikatakan faktornya ada satu, seni teman-teman. Seni ya, dalam menyelesaikan pekerjaan. Misalnya seninya bagaimana? Contoh teman-temannya di Jepang, teman-teman. Di Jepang.
itu dia membuat ada sentuhan seni situ loh teman-teman ya. Seninya seperti apa? Seni memanusiakan manusia. Di Jepang itu teman-teman, mereka ada beberapa perusahaan yang sudah mulai mengembangkan gini. Mereka memberikan waktu tidur siang teman-teman. Ya, jam 12 sampai setengah 2. Makan siang sama istirahat siang. Kok bisa ya Pak ya? Mudah-mudahan di Indonesia juga gitu bisa ada istirahat siang jam siang. Itu bagi orang-orang di produksi teman-teman. Ternyata setelah dianalisa dengan memberikan jam istirahat siang dengan yang tidak diberikan, maka hasil produksi itu meningkat lebih tinggi teman-teman. Tingkat errornya itu semakin kecil. Ya. Kok bisa ya? Ya bisa dong. Kalau nggak dikasih jam tidur orang tunduh gitu ya. Pengen tidur aja bawaannya. Dia posisi ngantuk, pengen tidur, disuruh kerja sesuatu yang harus menggunakan konsentrasi tinggi. Ya nggak akan sesuai teman-teman, nggak maksimal. Makanya di proses QC, quality control, itu banyak yang tersensor. Kenapa? Nggak sesuai dengan kualitas. Karena orang mengerjakannya dengan ngantuk. Tetapi dikasih waktu tidur siang, produktivitas meningkat dengan tajam teman-teman. Kualitasnya baik juga. Nah itulah seni. Bagaimana meramu itu semua menjadi sebuah proses yang lebih baik. Oke. Nah dikatakan teman-teman, pencapaian tujuan juga harus dilihat dari efektivitas dan efisien. Tujuan tercapai, ya, misalnya targetnya 1000 produksi. Ternyata tercapai, benar-benar tercapai teman-teman, 1000 produksi yang bisa dihasilkan. Ternyata, tapi cost yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan itu meningkat 2 kali lipat. Meningkat 2 kali lipat. Jadi gimana dong? Ya nggak bisa gitu juga. Targetnya terpenuhi 1000, tapi cost-nya atau biaya operasional yang dikeluarkan meningkat 2 kali lipat. Ya nggak bisa gitu juga gitu. Maka harus dikatakan di sini pencapaian tujuan dan harus dilihat dari efektivitas dan efisiensi. Si Mr. Drucker teman-teman ini mengatakan bahwa efektif dan efisien itu seperti ini. Efektif itu dikatakan disimbolkan dengan DAP game ini teman-teman ya, papan DAP gini, tepat pada sasaran efektif. Kalau efektif dikatakan mengerjakan pekerjaan yang benar atau tepat, sedangkan efisien mengerjakan pekerjaan dengan benar atau tepat. Sama-sama sih dengan benar atau tepat, ya. Yang satu yang benar, yang dua dengan benar. Ya, hati-hati ya teman-teman ya. Efektif itu mengerjakan pekerjaan yang benar atau tepat. Tetapi efisien dikatakan mengerjakan pekerjaan dengan benar atau tepat. Sering nggak dengar kata efektif dan efisien? Sering banget ya? Sering, Pak. Sering, Kira-kira Pak. apa hubungannya sih? Berhubungan dengan apa sih efektif? Pengumpulan Dengan informasi, Pak. Octavia bilang dengan waktu ya? Gio tadi bilang apa, Gio? ya, Pengumpulan informasi, Pak. Informasi, oke ya. Jawabannya adalah efektif itu yang berhubungan dengan yang dikatakan Octavia tadi, dengan waktu. Itu ya. Nah, kalau efisien berhubungan dengan apa efisien? ketepatan. Ketepatan. Kalau ketepatan Biaya, Pak. berarti apa tuh? Kalau Efisien efisien tuh berhubungan Pak, dengan apa? Kita bekerja secara kalau efisien kita bekerja secara tepat, tapi sebisa mungkin kita tidak mengeluarkan biaya yang banyak gitu Pak. Oke, ada yang saya garis bawahi. Berarti efisien berhubungan dengan apa, Octavia? Dengan biaya Atau Pak, yang lain? kalau menurut aku. Oke, good. Nah, gitu ya. Efektif berhubungan dengan waktu. Ya. Biasanya nih, efisien berhubungan dengan biaya. Yang saya katakan tadi teman-teman contohnya. Targetnya 1000 produksi nih, 1000 piece gitu ya.
1000 produksi. Target itu tercapai, teman-teman. Tetapi dikatakan tadi cost-nya naik 2 kali lipat. Apakah efisien? Tidak. Tidak. Ya. Kalau cost-nya meningkat 2 kali lipat, targetnya terpenuhi 1000, itu nggak efisien, teman-teman. Nah, padahal target perusahaan itu harus melihat aspek efektif dan efisien. Contoh, di proses produksi, ya, proses produksi. Pas seorang manajer yang baik, dia atau yang skillnya tingkat dewa misalnya gitu, ini yang buat boneka nih, buat boneka. Saya butuh berapa orang di sini ya? Saya masukin 3 cukup nggak dengan targetnya 1000 produksi? Gitu. Oke, atau saya masukin 5 orang. Kalau ternyata teman-teman, saya memasukkan karyawan tim produksi 3 orang, cukup bisa memenuhi target 1000 produksi boneka, untuk apa saya masukkan 5 teman-teman? 5 karyawan. Gitu ya. Kenapa? Suara saya masih terdengar, teman-teman? Masih ya? Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Muter-muter nih. Masih, Takut Pak. jaringannya. Oke. Nah, kalau saya masukin 3 bisa memenuhi standar 1000 produksi, saya masukin 5 orang. Toh sama tetap 5 produksi. Nggak efektif, teman-teman. Efisien enggak juga. Kenapa saya harus menggaji 3 orang dan atau saya menggaji 5 orang? Gitu ya. Manajer yang baik harus mampu melihat itu. Oh iya, di tim produksi saya butuh 3 orang saja cukup. Karena targetnya aja 1000. Bagaimana kalau nanti pemilik meminta target 2000? Oke, jangan 3, saya tambahkan 5. Target terpenuhi. Ya, seperti itu teman-teman. Bagaimana memaksimalkan tenaga untuk mencapai target yang sama. Paham ya di situ ya? Efektifnya ya. Efisien, oh ya, di produksi boneka 1000 boneka, saya harus keluarkan misalnya 50 juta. Efisien dong. Dilihat dulu, dianalisa, oke efisien. Tapi misalnya kalau jadi 100 juta, maka tidak efisien lagi. Untungnya berapa, kita harus kejual berapa, kan gitu ya, akan berpikir seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Fungsi-fungsi manajemen teman-teman. Ini ya. Ada pie diagram, lingkaran pie ini, diagram lingkaran. Ada mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Kira-kira dimulai dari mana teman-teman? Perencanaan, Pak. Koordinasi. Perencanaan ya. Perencanaan dia merupakan menjadi circle gini. Perencanaan, masuk pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan. Kita lihat satu-satu. Yang dimaksud dengan perencanaan apa? Perencanaan dikatakan menetapkan tujuan dan target bisnis. Jadi pada saat ada rapat-rapat gitu, dikasih tahu targetnya apa sih gitu. Sama halnya seperti akademik teman-teman ya di Unibi. Targetnya apa? Anak sistem informasi keluarnya, targetnya dia mampu menguasai ini, menguasai ini. Harus dirancangkan dulu, direncanakan dulu. Setelah lulus mereka mampu apa? Bekerja nanti di mana? Nah, setelah tahu arahannya mereka nanti akan lulusannya kemana, maka struktur kurikulum harus diperhitungkan. Dia harus dapat mata kuliah apa saja nih? Mata kuliah inti sama mata kuliah tambahan. Direncanakan teman-teman ya. Lalu merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Sudah dapat nih targetnya, strateginya gimana sih? Gitu ya. Oke, misalnya di kampus ada misalnya kelas akselerasi gitu ya, atau boleh mengambil ke kelasnya. Itu kan salah satu strategi. Bagaimana supaya mahasiswa juga bisa cepat lulus. Itu strateginya. Lalu menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Oke, saya butuh orang, saya butuh alat, saya butuh ini, ditulis teman-teman sebagai sebuah perencanaan. Lalu menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Contoh tadi, produksi boneka. Standarnya apa kira-kira misal ya? Standarnya sebagai indikatornya apa? Oke, targetnya 1000, terpenuhi, oke. Gitu ya. Standarnya apa? Standarnya apa lagi nih? Bukan hanya 1000, bukan hanya jumlah, tapi dari segi kualitas. Kualitas impor,
ya. Kualitas ekspor atau kualitas lokal saja. Dibuat indikatornya. Kalau kita harus sampai ke ekspor keluar. Dibuat teman-teman, ada indikatornya. Indikator dinilai nggak? Ya harus dinilai. Makanya ada di perusahaan itu yang namanya QC, Quality Control. Bagaimana dia melihat indikator-indikator yang sesuai dengan target perusahaan. Ya, perencanaan. Lalu kita lihat lagi yang kedua, pengorganisasian teman-teman. Secara fungsi, ini ada fungsi. Ya. Pengorganisasian itu adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan, didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Oke, fungsinya pengorganisasian adalah memastikan bahwa semua pihak itu bekerja efektif dan efisien. Jadi organisasi itu meramu dulu orang-orangnya, teman-teman ya. Oke, Octavia saya masukin di tim manajerial. Nur Aini saya masukin di bagian staf produksi. Putra di bagian teknisi. Maulid di bagian QC. Panji di bagian keuangan. Jahra di keuangan. Saya tetapkan dulu nih, ya, diorganisasikan. Buat konsep struktur organisasi. Lalu, fungsinya apa? Untuk memastikan orang-orang yang saya tunjuk itu berjalan sesuai dengan apa yang menjadi arahan, yang menjadi target perusahaan. Sudah tepat atau belum? Itu ya, secara fungsinya. Ini istilahnya memilih orang-orang, pernah dengar kata ini teman-teman? The right man on the right place. Sudah pernah dengar istilah itu? Pak. The right. Sudah, Putra? Tadi siapa yang jawab? Ya, Pak. Oh ya, betul nggak? Udah pernah dengar belum? The right man on the right place. Iya, pernah, Pak. Pernah ya, Maulid ya? Artinya apa tuh Maulid? Kerja. The right man The on the right right man place. on the right place. Seorang intinya mah penempatannya lah, Pak. Gimana? Sesuai dengan penempatannya sesuai dengan fungsinya. Oke, ya, the right man on the right place adalah menempatkan orang sesuai dengan skill, kemampuan atau kompetensinya, teman-teman. Seorang keuangan, pinter keuangan nggak mungkin dia ditempatkan di produksi. Ya, orang produksi dia jago nih, di produksinya nggak mungkin taruh di tempat security, seperti itu. Jadi si organisasi ini harus mampu meramu, yang saya katakan tadi, bagaimana melihat skill, kemampuan orang, dan ditempatkan pada bagian yang tepat. Ya, teman-teman pernah dengar nggak? Coba kita diskusi sebentar. Pernah dengar nggak ada orang bekerja yang bergantian bagiannya? Kadang-kadang di rolling ke bagian produksi, bagian sini, bagian sini, bagian sini, bagian sini. Pernah dengar tidak? Pernah mendengar? Ada aja sih, Pak. Ada ya? Ada. Iya, Pak. Tanggapan kalian apa dengan kata-kata the right man on the right place? Kan semakin mampu dia misalnya di keuangan, dia harus ditempatkan terus di keuangan. Ternyata dengan konsep manajerial dirubah, di rolling, dipindahkan ke bagian sini, bagian sini, bagian sini. Kira-kira apa ya keuntungannya atau jelek seperti itu? So kira-kira yang kasih mau pendapat. Adaptasi sih, Pak. Oke, adaptasi. Lagi apa lagi? Mencari tahu kemampuannya mungkin, Pak. Oke, good. Apa lagi? Mengenal hal baru, Pak. Mengenal hal baru. Terus? Oke ya, kalian tadi menambah ilmu, wawasan baru gitu ya. Sekarang pertanyaan saya lanjutnya adalah, apakah mungkin bisa tidak sesuai dengan skillnya? Tidak, Pak. Oke, tidak ya. Kalau kita melihat dari skill dia, oke, kita akan beranggapan bahwa itu tidak bisa. Nah, berarti ada kontradiksi ya teman-teman ya. Merubah posisi pekerjaan orang, diputar gitu, di rotasi, dengan melihat tadi the right man on the right place. Tapi ternyata teman-teman, ada sesuatu kecenderungan, ini hasil analisa ya teman-teman ya, kecenderungan bahwa orang pada saat dia dipindah, dia akan belajar hal baru lagi dan dia lebih exciting teman-teman.
Ya, contoh orang keuangan nih, dia capek ngitung duit orang terus ya. Ya, orang keuangan tuh nggak boleh sistem coret, nggak boleh di tip X teman-teman. Ya, buat pembukuan itu. Ternyata dia dipindahkan ke produksi dan dia enjoy banget di situ. Padahal bukan kemampuannya, bukan kompetensinya di situ. Ternyata hasil analisa bahwa apa? Pada saat mereka dirotasi ke pekerjaan yang baru atau di unit yang baru, maka dia menjadi lebih fresh. Aduh, agak segar juga ya, nggak melihat melulu pembukuan, rekening dan seterusnya. Ternyata enak juga di sini. Nah, itu juga pernah ada beberapa perusahaan yang membuat seperti itu, teman-teman. Supaya apa? Supaya si orang-orangnya, si sumber daya nggak bosan gitu. Tapi tetap dalam controlling yang bagus, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Fungsi kita next ke 13. Yang kedua, penguasaan kegiatannya apa saja sih katanya? Mengalokasikan sumber daya, merumuskan tugas, menentukan prosedur yang diperlukan. Oke, harus dibuat SOP-nya, bagaimana ke produksi, alokasi sumber daya ke produksi, ke keuangan, bagaimana gitu ya. Lalu menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Ada garis tegas dan garis putus-putus ya teman-teman ya. Misalnya ke direksi, ke wakil direksi, dan seterusnya. Struktur organisasi. Yang ketiga, tentang rekrutmen karyawan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan. Nah, makanya ada orang HRD, teman-teman. Orang HRD itu biasanya orang-orang psikologi atau orang hukum. Supaya melihat nih tingkat kejiwaannya, dia orangnya gampang stres enggak? Atau dia tidak bisa bekerja di bawah tekanan. Kalau enggak, dia akan gila. Jadi itu sistem rekrutnya benar-benar, teman-teman. Ya. Itu. Lalu kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Jadi pertama kali dilihat, oh dia di basicnya di sekolah akunting, kuliah akunting, oke masukkan ke keuangan. Dia sistem produksi, masukin di produksi. Yang jelas pertama kali penempatannya harus tepat dulu. Supaya apa? Melihat betul nggak kompetensinya seperti itu. Yang ketiga katanya pengarahan dan implementasi. Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan. Nah, di sini dikatakan teman-teman, proses implementasi ini supaya jelas apa yang menjadi arahan, apa yang menjadi kebijakan itu dipatuhi oleh semua orang yang terlibat. Termasuk stakeholder ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya visi dan misinya akan selalu tercapai. Oke, berikutnya. Pengawasan dan pengendalian. Dikatakan di situ ada mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator. Lalu yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atau berbagai masalah. Ya. Nah, pengawasan ini tadi yang dikatakan saya teman-teman tadi. Pengawasan ini tidak tiba-tiba marah-marah ya. Ujuk-ujuk kita sudah lembur malam-malam kena marah ternyata kamu bisa terbalik bisa rek dipecat cina kuing kan gitu ya. Nah, bahasa-bahasa gitu yang harusnya dihindari. Di dalam pengawasan dan pengendalian itu harus bisa dikatakan bahwa apa? Evaluasi nih keberhasilannya. Ya. Jangan hanya evaluasi kesalahannya aja teman-teman. Hanya punishment terus. Rewardnya nggak ada. Ya. Lalu dilihat dulu keberhasilannya udah berapa nih? Keberhasilannya 95%, kesalahannya 5%. Manusia mah gitu ya. Salah satu kali benar 9 kali. Salah satu kalinya yang lebih dibesar-besarkan gitu. Menimbang melihat 9 kali dia melakukan kebenaran. Gak enak ya teman-teman ya. Baru 1 kali salah dalam 10 kali tindakan dimarahinnya habis-habisan. Padahal 9 kali yang benar nggak pernah dikasih reward gitu. Lalu ditanya klarifikasi tadi sama, Putra kamu kenapa ya kerja kamu nggak benar?
Apa kamu kelelahan? Apa kamu bosan? Apa kamu refreshing, butuh piknik kan gitu ya. Ternyata semua ditanya karyawan, iya ternyata butuh piknik. Oke. Buat perusahaan family gathering. Kasih refreshing dulu semua karyawannya. Dievaluasi, kenapa sih karyawan kita pada boring, semua pada bosan melakukan kesalahan. Ternyata jenuh. Ternyata mereka butuh piknik. Ya. Sama halnya waktu kondisi sekarang pandemi, dilonggarin sedikit orang pada piknik semua. Bosen di rumah terus teman-teman, ya hanya lihat tembok aja. Sekarang dibuka sedikit, dilonggarkan, semua pariwisata dilonggarkan, semua pada keluar semua. Puncak penuh, kebun binatang penuh, Lembang penuh, ya kan? Kenapa? Bosen di rumah. Sama karyawan juga sama gitu. Kalau bosan cari alternatifnya. Oh, kasih piknik aja dulu deh. Nggak akan bangkrut kok perusahaan kasih piknik satu kali dengan karyawannya. Maka malah akan meningkatkan produktivitas. Kenapa? Fresh lagi dia, segar lagi. Ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah ini teman-teman kegiatan dalam fungsi manajemen. Sini ada garis komando, garis tegas. Garis tegas itu menunjukkan arah tahapan dari setiap fungsi manajemen. Planning harus organizing, lalu masuk ke leading, lalu masuk ke controlling. Ya, dan balik lagi ke planning lagi. Ini life cycle-nya seperti gini. Sedangkan garis titik-titik ini menunjukkan keterkaitan timbal balik. Berarti planning ini mempunyai timbal balik dengan organizing. Gitu ya. Sama, saling melengkapi, tetapi ada yang mengatakan bahwa harus ada garis komando. Ya, harus planning dulu baru organizing, nggak boleh organizing dulu baru planning. Itu menyalahi aturan. Udah jelas dikatakan planning dulu baru masuk organizing, masuk leading baru masuk controlling. Tetapi garis putus-putus ini menunjukkan ini arah timbal balik. Ya, dari planning ada proses timbal balik dengan leading, ya silakan. Ya, direncanakan bagaimana sih motivasi karyawan per 3 bulan kah, per 6 bulan kah, per 5 bulan kah, gitu ya. Yuk yang mulai tunduh, mulai lapar silakan, ada tahu Sumedang anget, ada nutrisari anget silakan, es cendol Elizabeth silakan diminum dulu ya. Supaya jangan tunduh. Kita nggak akan lama lagi ya, paling tinggal 4 jam lagi teman-teman. Putra langsung melotot tuh. Oke, kita next. Kalau kalian lihat hanya 28 teman-teman slide ya. Lalu di sini sumber daya organisasi, tujuan dan fungsi manajemennya. Jadi yang tadi teman-teman fungsi manajemen 4 tadi itu yang berbentuk jadi sebuah lingkaran life cycle, maka itu harus ditopang dari pertama inputnya sumber daya organisasi dulu teman-teman yang dikatakan di awal tadi. Ada sumber daya fisik, ada sumber daya alam, informasi yang dikatakan gitu tadi gitu ya. SDM-nya, sumber daya manusianya, modalnya. Ini yang menopang daripada fungsi-fungsi manajemen ini yang 4 tadi. Ya. Untuk apa sebenarnya yang sumber daya ini yang dijalankan oleh 4 fungsi manajemen ini? Untuk goal akhirnya, tujuan organisasi efektif dan efisien. Ya. Ada faktor pendukungnya dulu, sumber pendukungnya itu lalu dikelola oleh 4 fungsi manajemen ini akan menghasilkan sebuah goal yang efektif dan efisien, teman-teman. Oke, next. Fungsi operasional dalam manajemen, teman-teman. Ya, tahan napas dulu, teman-teman. Tinggal dikit lagi kok. Ada 5 dikatakan manajemen MSDM, manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen keuangan, dan manajemen informasi. Ini fungsi operasional, teman-teman, dalam manajemen. Oke. Yang pertama, MSDM, sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik. Ya. Jadi fungsi MSDM di sini adalah bagaimana mengatur dan menempatkan orang, teman-teman. Ya, seperti tadi. Itu yang berhubungan dengan manajemen sumber daya manusia.
mengatur tentang sumber daya manusia yang ada di perusahaan itu. Lalu manajemen pemasaran. Di sini yang mengatur apa? Kegiatan manajemen berdasarkan fungsi yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya. Dikatakan yang dibutuhkan oleh konsumen, teman-teman. Ya. Pertanyaannya sekarang gini. Apakah semua kebutuhan konsumen itu harus direalisasikan, teman-teman? Enggak juga, Pak. Enggak juga. Kenapa enggak juga? Tapi ya. Kenapa, Rif? Karena nggak semua keinginan konsumen itu akan sesuai dengan perusahaan tersebut, Pak. Oke. Lalu Octavia tadi apa? Gimana? Mungkin dilihat dari ini ya, Pak. Segimana banyak orangnya gitu, Pak. Maksudnya tuh gitu. Oke. Saya cerita dikit, teman-teman. Sebelum kita jawab ya. Arif bilang tidak semua keinginan konsumen itu dipenuhi. Gitu ya. Saya cerita gini, teman-teman ya. Kalian tahu ya, saya bukan promosi karena saya bukan orang bagian dari perusahaan itu. Kalian tahu Nokia? Tahu, Pak. Tahu, Perusahaan Pak. apa tuh Nokia, teman-teman? Pak, Handphone ya, Telepon handphone Nokia ya. handphone elektronik. Handphone Nokia itu pada zamannya dulu, teman-teman, itu adalah perusahaan handphone terbesar dan raksasa, teman-teman. Nokia ya. Itu masih menggunakan sistem operasinya, ada yang tahu? Symbian. Oke, Symbian, Symbian ya. Ada Symbian, Symbian. ada 10, ada 11, ada 12 gitu ya. Oke. Pada saat itu zamannya Nokia itu dan Siemens gitu ya, produksi handphone itu menggunakan sistem operasi Symbian, teman-teman. Oke, dia bertahan di situ, jaya-jayanya raksasanya handphone Nokia itu. Dia menggunakan sistem operasi Symbian. Lalu muncul yang dikenal dengan handphone BB. Tahu BB? Apa? Tahu, Pak. BlackBerry ya. BlackBerry. Dikenal dengan BlackBerry Messenger-nya. Itu kan? Nokia tetap bertahan di sistem operasi Symbian dengan menggunakan metode SMS. Lalu BlackBerry collab, teman-teman. Dihajar oleh yang namanya Android. Ya, handphone Android. Handphone kelas Android sampai sekarang berjaya. Lalu permintaan konsumen Nokia, teman-teman, saya cerita ya, berdasarkan tadi, perlu nggak setiap kebutuhan konsumen dipenuhi? Nokia diminta, teman-teman, untuk merubah sistem operasinya, cobalah, atau Nokia rada sedikit update lah, jangan Symbian wae. Kekeh Nokia nggak mau. Saya raksasa di bidang saya, di handphone saya, dengan menggunakan sistem operasi Symbian. Kenapa saya harus merubah ke Android? Kekeh nggak mau, teman-teman. Oke, BlackBerry mati ya, teman-teman ya. BlackBerry mati, zamannya 4 juta, 5 juta, dijual hanya 200.000, 300.000. Kenapa nggak laku BlackBerry? Dihajar oleh yang namanya Android. Android berjaya sampai sekarang. Nokia nggak mau mengikuti permintaan konsumen, teman-teman. Akhirnya apa? Hancur Nokia. Ya, hancur Nokia, teman-teman. Kenapa? Dia tidak mau merubah, atau meminta keinginan daripada, atau mau mengiyakan permintaan konsumen. Gantilah ke, halo adiknya Octavia, ikut kuliah bagus nanti Octavia, keren dia nanti, nggak apa-apa ya. Adiknya, adik bungsu. Bukan, Pak. Anaknya, Apa Pak. anaknya? Iya, Pak. Oh, anakmu sudah menikah? Bukan. Apa ya? Bukan. Itu keponakan, Pak. Oh, kirain kamu sudah menikah. Tuh putra ketawanya kayak putra apa? Oke, nggak apa-apa ya. Keren ya. Kirain sudah menikah. Nggak jadi masalah, sudah menikah. Emang ada yang salah nggak? Oke, kita balik lagi ya. Nokia mati, teman-teman. Karena dia bersikeras bahwa saya tidak mau merubah Symbian menjadi Android. Ternyata dia baru sadar
pekerjaannya bangkrut dan ternyata banyak yang di PHK Nokia. Ternyata kalian dengar ada sekarang produk Nokia yang berbasis Android, teman-teman? Ada Pak. Iya, iya. Ada ya? Iya Pak, ada. Ada. Ada Jadi Pak. oke, keinginan konsumen benar juga adanya ya. Kenapa harus saya berkeras di Symbian? Padahal sekarang prospeknya Android. Nah, yang tadi dikatakan bahwa yang dibutuhkan konsumen, tapi saya juga sepakat dengan Arif, tidak semua kebutuhan konsumen itu dipenuhi. Gini teman-teman, kenapa kasusnya Nokia seperti itu? Kalau kita berkaca dengan kasus yang lain, misalnya branded saya boneka, branded boneka. Tiba-tiba saya diminta jualan comro, teman-teman, ya, atau tahu walik. Apakah saya kabulkan keinginan konsumen? Enggak, Pak. Ya, kalau kita berpikir seperti Nokia, oke, kita kabulkan saja permintaan dia. Tapi sebenarnya harus kita analisa dulu ya kan, apakah prospeknya panjang nih kita memenuhi keinginan mereka. Kita jualan tahu walik atau comro, gitu ya. Teman-teman, ini lagi saya cerita, ini pengalaman pribadi teman-teman ya. Saya pernah ngajar 11 tahun di LIA. Kenal LIA teman-teman? Lembaga Indonesia Amerika. Saya 11 tahun di situ. Brandednya LIA itu adalah kursus bahasa Inggris teman-teman. Yayasan LIA. Tahu ya? Yayasan LIA bahasa Inggris ya. Dia brandednya di situ teman-teman, bahasa Inggris. Lalu ada permintaan pasar untuk membuka sekretaris, buka manajemen informatika. Dibukalah LIA ini. Yang brandednya adalah bahasa Inggris. Dia buka manajemen informatika dan buka sekretaris. Saya ngajar di situ teman-teman. 11 tahun ya untuk informatika dan sekretaris kan ngajar dulu. Typing skill. Bukan ngajar berdandan dan bermakeup teman-teman ya. Sekretaris itu ada mata kuliah makeup teman-teman. Ya, dandan dia. Saya tidak mengajar itu karena saya nggak bisa. Nah, ternyata teman-teman, karena permintaan pasar, oke, di survei ada nih minta nih buka program diploma informatika, dibuka. Ternyata apa teman-teman, pertama-tama bagus, grafiknya bagus, mahasiswanya lumayan banyak. Tetapi karena brandednya dia adalah bahasa Inggris, akhirnya tergerus teman-teman. Ya, 11 tahun dia bertahan, tahun ke-12 dia tewas teman-teman. Informatikanya dan sekretarisnya. Tapi bahasa Inggrisnya apa? Masih tetap bertahan dia teman-teman, survive. Kenapa? Brandednya adalah bahasa Inggris. Orang kenal LIA itu adalah kursus bahasa Inggris dan kuliah bahasa Inggris. Sama seperti IF, English First. Tapi dia buka permintaan konsumen. Bertahan 11 tahun, setelah itu mati juga. Jadi yang maksud saya adalah sini, keinginan konsumen harus kita lihat teman-teman. Apakah harus dipenuhi? Apakah kita sanggup sampai dengan jangka panjang? Ya apa salahnya sih kalau kita misalnya kita lihat prospeknya bagus, kita merubah mindset orang terhadap perusahaan kita, nggak jadi masalah, gitu ya. Jadi jawaban yang ini, yang dibutuhkan oleh konsumen, kita harus analisa dulu ya teman-teman ya. Lalu manajemen produksi, di sini adalah katanya dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen lagi teman-temannya. Ya, dikatakan berdasarkan konsumen produksinya. Apakah semua harus itu? Iya, karena produksi, kalau memang itu bisa dipenuhi oleh bagian produksi silakan, tapi tidak meninggalkan daripada standar yang ada di perusahaan kita. Ya, misalnya kita jual boneka tadi misalnya, harganya 50 ribuan, tapi permintaan konsumen teman-teman, buatlah aturan yang 10 ribuan, yang 5 ribuan, gitu ya. Padahal branded kita yang 50 ribuan, yang kualitasnya baik. Dan kita membuat lagi diminta untuk yang buat yang versi 10 ribu, 5 ribu. Ternyata yang 10, 5 ribu itu nggak masuk teman-teman biaya produksinya. Jadi kualitasnya jelek. Itu juga harus kita pikirkan. Apakah nanti kita membuat yang versi 10 ribu, 5 ribu boneka, tapi akan merusak image yang 50 ribu, padahal kita punya nama di situ kan juga harus dipikirkan teman-teman ya. Dia harus diperhitungkan matang-matang. Oke. Yang berikutnya adalah finance, teman-teman ya, manajemen keuangan. Ini kegiatannya katanya
berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis berdasarkan profit. Yang dikatakan tadi, kalau perusahaan pasti perusahaan profit mencari keuntungan. Ya, BUMN aja mencari profit kan gitu ya. Garuda saja mencari profit. Nah, fungsinya daripada manajemen keuangan ini adalah dia harus mencapai tujuan secara ekonomis berdasarkan profitnya. Tahun ini profit kita 1 triliun ya. Nah, gitu. Tahun depan targetnya misalnya 1,2 triliun. Itu orang-orang finance yang menargetkan itu semua. Tugasnya keuangan adalah merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh, ya, bagaimana modal yang telah diperoleh. Jadi ya tugasnya dia kira-kira dari mana nih ya modal ini. Terus setelah modal ada, alokasinya kemana nih? Ke produksi berapa persen, ke bagian apa? Bagian ekonomi berapa, bagian akuntansi berapa, jadi harus dialokasikan dengan baik. Dan ini tugas daripada finance ya, atau manajemen keuangan. Yang kelima, yang terakhir teman-teman ya, ini adalah slide yang paling kalian dengar ya biasanya ya, slide terakhir. Ya, slide terakhir, fungsi daripada manajemen informasi. Memastikan bahwa bisnis yang dijalankan tetap mampu untuk terus bertahan dalam jangka panjang. Ya, ini. Yang kedua, menyediakan seluruh informasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik informasi internal maupun eksternal, yang dapat mendorong kegiatan bisnis yang dijalankan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi pada masyarakat. Informasi sangat penting, teman-teman. Makanya kalian tidak salah pilih kalau memilih sistem informasi. Semua itu adalah membutuhkan informasi, apakah informasi manual ataupun informasi digital. Ya kan? Sekarang coba gini ya, sistem informasi. Setelah era-era pandemi ini kan, sistem informasi merajai ya teman-teman ya. Informasi yang terupdate sekarang sudah mulai bermunculan. COVID, ya, pandemi seperti ini. Informasi ini dapat untuk mengupdate teman-teman. Siapa yang membutuhkan ini? Pihak pariwisata, pihak hotel, pihak sekolah, pihak kampus. Dia harus menerima informasi ini. Oke, PTMT dibuka untuk kampus pertanggal sekian. Oke, langsung semua tuh universitas dengerin semua pengumuman ini. Pihak hotel katanya silakan sudah buka hotel. Ya. Manajemen informasi perusahaan kita juga sama, menampung informasi. Kira-kira masa pandemi ini apa ya? Kita kok sekarang penjualannya turun. Selama ini kita punya gerai, informasinya sekarang gerai ini hampir mau tutup. Gimana caranya ya? Oke, cari informasi. Wah, sekarang udah sistemnya bukan sistem gerai lagi teman-teman misalnya gitu. Kita rubah pola penjualan kita pakai yang namanya telemarketing. Ya, online shop kita buat. Sekarang kan orang-orang yang di jasa kurir kan lagi naik daun ya teman-teman ya, kayak ulet ya. Ulet kan naik daun ya teman-teman ya. Tiap hari, tiap pagi, siang, sore ada yang teriak paket gitu kan. Berubah semua paradigma penjualan. Informasi dibutuhkan di sistem informasi ini. Supaya apa? Keberlangsungan perusahaan itu dapat terjamin dengan baik. Oke teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan, ini saya akan stop dulu recordingnya.